Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Cilegon menaikkan status penanganan COVID-19 menjadi status darurat bencana non-alam. Selain itu, wilayah Tangerang Raya juga menerapkan PSBB. Meski sampai saat ini tidak ada yang dinyatakan positif terpapar COVID-19, namun pemerintah Kota Cilegon telah menaikkan status menjadi darurat bencana non-alam. Selain itu, kenaikan status menjadi darurat karena jumlah pasien ODP dan PDP semakin meningkat. Saat ini jumlah pasien ODP atau jumlah orang dalam pemantauan di Cilegon berjumlah 414 dan pasien dalam pengawasan ada sebanyak 325 orang. Selain itu, wilayah Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, ini juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai hari Sabtu ini. Yang tadinya waspada sekarang sudah dalam keadaan darurat. Kenapa kita tingkatkan? Karena ini terkait dengan proses pencairan anggaran. Karena kalau kita tidak menetapkan KLB, kejadian luar biasa, anggaran yang terkait dengan penanganan virus corona tidak akan bisa dicairkan, sehingga harus ditingkatkan kondisinya menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Sementara itu, pembatasan sosial berskala besar PSBB akan diterapkan di wilayah Tangerang Raya, Banten pada hari Sabtu ini. 3 wilayah yang akan menerapkan PSBB adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. PSBB di Tangerang Raya akan berlangsung 16 hari hingga tanggal 3 Mei mendatang. Sementara itu di Jakarta, razia dalam masa PSBB ini memang terus digelar. Sejumlah pengendara roda 2 yang berboncengan tapi tidak satu alamat dalam KTP mereka tidak bisa melintas di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Satu persatu pengendara roda 2 yang membawa penumpang diberhentikan oleh petugas. Jika kedapatan memiliki alamat berbeda pada KTP, mereka diarahkan petugas untuk berputar arah. Satu pasangan suami istri bahkan sempat menunjukkan foto pernikahannya ke petugas karena alamat di KTP-nya masih berbeda meski tinggal serumah. Razia terus digelar di sejumlah daerah di ibu kota selama masa pemberlakuan PSBB. Bapak memutar, tidak bisa melanjutkan karena harus yang berboncengan itu satu sama lain. Informasi terkini dari Tangerang, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia, tepatnya di larangan kota di Tangerang, Banten. Selamat pagi, Dipo. Dipo, bisa Anda ceritakan posisi tepatnya Anda saat ini di mana dan bagaimana penerapan PSBB pagi ini, hari pertama? Iya, benar sekali, Stefani. Sejak pukul 12 malam hari tadi, wilayah Tangerang Raya meliputi 3 wilayah, begitu ada Kota Tangerang, kemudian juga Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Ini sudah mulai melakukan pembatasan sosial berskala besar. Lokasinya tempat saya saat ini melaporkan adalah di kawasan Kecamatan Larangan, begitu, ataupun tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, ataupun mungkin masyarakat lebih mengenal dengan kawasan Kreo yang terdapat di kawasan Kota Tangerang. Untuk di Kota Tangerang sendiri memang ada 15 titik checkpoint. Salah satunya adalah tempat saya melaporkan saat ini. Teknisnya memang tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, di mana nanti ada sejumlah aparat bertugas, mulai dari TNI, Polri, kemudian juga ada pemerintah daerah yang tentu akan melakukan pemantauan ataupun screening bagi para pengendara yang melintas dari arah Jakarta untuk menuju ke arah Kota Tangerang gitu. Mayoritas sampai dengan saat ini kami pantau memang nampaknya para pengendara ini sudah mulai mentaati aturan-aturan yang di dalam ataupun yang tertera di dalam PSBB begitu, karena para pengendara motor ini memang sudah menggunakan masker, kemudian juga para pengendara pribadi ini nampaknya sudah mulai melakukan pola-pola yang memang sudah tertuang dalam PSBB, tetapi memang masih ada beberapa para pengendara motor juga yang tentu masih belum menggunakan masker. Kemudian juga tadi yang cukup sering adalah angkutan-angkutan umum gitu, karena di sini ada angkot yang melintas. Nah, angkot ini kerap kali diberhentikan oleh para petugas untuk dihimbau agar para penumpang yang duduk di depan ini berpindah ke belakang, karena seperti kita ketahui bahwa batas maksimal dari penumpang ataupun pengendara yang berada di satu kendaraan ini adalah 50%. Artinya untuk saat ini ataupun proses dari implementasi aturan tersebut terus dilakukan. Walaupun begitu memang belum ada sanksi yang diberikan. Tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak Kecamatan Larangan. Pendekatan dilakukan saat ini adalah pendekatan persuasif. Walaupun kita tahu ada sejumlah sanksi yang mungkin dapat diberikan, tetapi untuk saat ini hanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat bertugas. Pada malam hari tadi bahkan bagi para pengendara yang tidak menggunakan masker ini dapat diberikan masker, tapi karena stok masker di sini nampaknya belum diisi ulang ataupun sudah habis, nampaknya baru akan dilakukan himbauan begitu. Dan nanti sekitar pukul 8 pagi hari akan dilakukan apel begitu, yang akan kemungkinan besar dipimpin oleh
Camat Larangan. Begitu kita akan pantau seperti apa nantinya implementasi dari apel tersebut, apakah poin-poin penting nanti juga akan disampaikan di sana. Tentu kita akan konfirmasi lebih lanjut begitu, dan yang pasti kita tekankan sekali lagi bahwa untuk di Kota Tangerang sendiri pemberlakuan PSBB ini akan berlangsung 14 hari ke depan, ataupun tepatnya pada tanggal 1 Mei 2020 dan berlaku selama 1 kali 24 jam. Stefani. Baik, terima kasih Dipo Nur Bahagia melaporkan langsung dari Larangan Kota Tangerang, Banten.